Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Roma 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul menyerahkan hidup kepada Allah. Sudah sangat jelas dalam ayat ini, jangan menyerahkan hidup kita kepada dosa, tapi serahkan hidup kita kepada Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setelah kita menerima Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Sekarang kita memiliki pilihan. Apakah kita akan menyerahkan hidup kita kepada dosa atau kepada Allah? Karena kita sudah tidak ada di bawah lagi kuasa dosa. Kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tetapi juga menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak cukup hanya meninggalkan dosa. Setelah kita meninggalkan dosa, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Yang pertama, kita melihat jangan biarkan dosa menjadi penguasa dalam hidup kita. Dalam Roma 6 ayat 12 dituliskan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa dosa tidak boleh lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak boleh lagi menjadi raja dalam hidup kita. Dosa tidak boleh lagi yang memimpin hidup kita, yang menguasai kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebelum kita mengenal Kristus, dosa mengendalikan hidup kita. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, setelah kita percaya kepada Kristus, setelah kita diselamatkan, kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Seringkali dosa itu masuk melalui hal-hal yang kecil. Ya, kebohongan kecil, melalui kepahitan, melalui iri hati, melalui tontonan yang tidak kudus, melalui perkataan yang menyakiti orang lain. Jika dibiarkan, dosa akan menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Bapak Ibu, rumput liar yang tidak dicabut sejak masih kecil rumput tersebut, maka rumput itu akan memenuhi seluruh kebun kalau dibiarkan, tidak dicabut, tidak dibersihkan. Begitu juga dengan dosa. Lebih mudah mengalahkan dosa itu ketika masih kecil dosanya.
Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sulit untuk dikalahkan. Namun ketika kita bersandar penuh kepada Roh Kudus, kuasa firman Tuhan sanggup menolong kita untuk mengalahkan dosa tersebut. Yang kedua, serahkan seluruh hidup kepada Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Roma 6 ayat 13 bagian A. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Kata menyerahkan di sini, di dalam bahasa Yunaninya, memiliki arti menempatkan diri sepenuhnya di bawah kuasa seseorang. Jadi kata menyerahkan itu memiliki arti dalam bahasa aslinya, menyerahkan diri di bawah kuasa seseorang. Menyerahkan diri sepenuhnya. Artinya, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak cukup hanya datang di gereja. Tapi kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Kita pergi ke gereja, tapi kita juga harus menyerahkan mata kita untuk dipakai untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Kita juga menyerahkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, bukan untuk mendengarkan gosip dan lain sebagainya. Kita juga harus menyerahkan mulut kita untuk mengucapkan berkat, memberkati orang lain, mendoakan orang lain, menguatkan orang lain. Kita harus menyerahkan tangan kita untuk dipakai untuk melayani. Menyerahkan kaki kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan tentunya. Pikiran kita serahkan untuk dipenuhi dengan firman. Dan hati kita serahkan untuk mengasihi Tuhan, untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Allah menginginkan seluruh hidup kita. Bukan hanya kita datang ke gereja, tapi seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, jadilah senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 bagian B dituliskan di sana. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Rasul Paulus memakai gambaran seorang prajurit. Tubuh kita adalah senjata. Yang menjadi pertanyaan, senjata itu berada di tangan siapa? Jika di tangan dosa, kita menyerahkan tubuh kita di tangan dosa, kepada dosa, maka mulut akan dipakai untuk memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, untuk menipu, untuk tidak jujur, dan lain sebagainya. Kalau kita menyerahkan tubuh kita, hidup kita kepada dosa, maka tangan akan dipakai untuk menyakiti orang lain, untuk meninju, untuk mencuri barang yang bukan miliknya. Pikiran kita kalau kita serahkan kepada dosa, maka akan kita pakai untuk merancangkan hal-hal yang jahat. Tetapi jika kita serahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah, maka mulut akan dipakai untuk memberkati. Tangan dipakai untuk menolong. Kaki membawa damai. Hidup menjadi kesaksian. Dan Allah ingin memakai hidup kita menjadi alatnya.
Oleh sebab itu serahkan hidup kita kepada Allah, jangan kepada dosa. Yesaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Yesaya berkata dalam Yesaya 6 ayat 8, "Ini aku, utuslah aku." Dan Tuhan memakai hidupnya, memakai menjadi alat Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga Rasul Paulus dahulu. Rasul Paulus itu menjadi alat dosa. Hidupnya diserahkan kepada dosa. Dia menjadi penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang-orang percaya, melarang orang untuk mengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Tetapi setelah bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Allah, dia menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 6 ayat 12-13 ini mengajarkan bahwa setiap hari kita harus mengambil keputusan. Apakah kita akan membiarkan dosa yang mengendalikan hidup kita? Dosa yang menguasai hidup kita? Atau kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah? Dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bukan lagi budak dosa. Kita telah dibeli dengan darah Kristus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Saat kita menyerahkan setiap bagian hidup kita kepada Allah, maka Allah akan membentuk kita menjadi alat yang membawa damai, membawa kasih, dan membawa kesaksian bagi dunia ini. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, apakah masih ada bagian hidup yang saya serahkan kepada dosa? Sudahkah mata saya, mulut saya, tangan saya, pikiran saya, hati saya dipakai sebagai senjata kebenaran? Apakah saya siap berkata kepada Tuhan, Tuhan, seluruh hidupku adalah milik-Mu, pakailah aku untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya setiap kita dengan tekad baru mau hidup di bawah pemerintahan Kristus. Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Menyerahkan hidup kita kepada Allah, sehingga melalui hidup kita banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBD Ilsade Magelang. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sudah menebus kami. Hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Engkau pakai menjadi alat kebenaran Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh hidup kami, seluruh anggota tubuh kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Memberkati seluruh keluarga GBD Ilsade Magelang dimanapun mereka berada. Peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaran kami keluarga GBD Ilsade Magelang. Menjadi penasihat-penasihat kami. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Buatlah kami mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.